Hai, jumpa lagi dengan saya. Sesuai dengan janji saya, hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan core tools yang pernah kita sampaikan pada video sebelumnya. Dan ini kita akan lanjut kepada materi yang terkait dengan FMEA. Dan satu lagi tentunya adalah control plan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dalam video ini bisa sedikit membantu teman-teman, sahabatku yang semuanya yang baik di dalam memahami core tools secara keseluruhan. Nanti coba dilihat link-linknya di mana ada materi yang saya sudah sampaikan terkait dengan core tools, cost over quality, FMEA, SPC, APQP, PPAP, core tools. Oke, dilihat saja linknya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabatku semuanya atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video ini sampai habis. Dan tentunya support yang luar biasa kepada channel tersebut dengan cara mengklik tombol di bawah ini pada tombol subscribe dan like. Dan tentunya juga jangan lupa untuk di-share kepada semua teman-teman kita yang lainnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan ingat, berbagi ilmu adalah suatu kebaikan. Terima kasih dan selamat menyaksikan video tersebut. Failure mode and effect analysis. Nah, jika dihubungkan dengan persyaratan otomotif, ya tentu ini ada dasarnya. Kenapa sih harus menerapkan FMEA, failure mode effect analysis? Nah, meskipun pada aktualnya saat ini ternyata FMEA ini tidak hanya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri otomotif. Kayak contoh di rumah sakit juga sudah menerapkan FMEA yang tentunya dengan menggunakan pendekatan sesuai dengan aplikasinya. Bahkan ya saat ini kayak seperti industri jasa pun ada yang sudah menerapkan FMEA. Nah, artinya di sini mereka sudah bisa menyesuaikan. Tidak hanya menganggap tools ini hanya untuk spesifik industri tertentu, tapi memang yang diambil adalah tujuannya. Metodenya yang diambil, bagaimana supaya bisa sekecil mungkin menekan atau mengurangi potensi kegagalan. Nah, ini kalau dengan otomotif ya jelas karena product safety, ya ini pasal IATF-nya 4412. Nah, karena terkait product safety, maka tuntutannya adalah zero defect, sehingga harus mempunyai sistem pengendalian. Nah, ini sebagai gambaran saja bahwa FMEA yang terupdate itu sekarang adalah kolaborasi dari FMEA yang dulu diterbitkan oleh dua asosiasi otomotif, ya, dari Amerika dan dari Jerman. Nah, sekarang menjadi satu. Sudah dikolaborasikan, hanya ada satu manual untuk FMEA, yaitu FMEA IAG VDA, yang telah dirilis di tahun 2019, sekitar bulan Juli. Oke, kemudian ini khususnya untuk jika di tempat Bapak Ibu sudah menerapkan FMEA. Pertanyaannya adalah bagaimana mengukur efektivitas FMEA. Nah, kita bisa lihat di sini Pak, efektivitas FMEA bisa dilihat jika proses sudah stabil. Defeknya tidak naik turun, atau kadang naik, kadang rendah gitu ya. Itu masih belum stabil artinya defeknya. Nah, penyebab defek naik turun itu pada umumnya itu lemahnya pengendalian terhadap faktor penyebab defect. Jadi kontrol terhadap penyebab defeknya itu masih belum konsisten. Gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan proses tidak stabil. Nah, bagaimana memonitoring kestabilan proses? Ya, nanti kalau di core tools itu ada, kita bisa menggunakan SPC ya, dan penyebab ketidakstabilan itu disebut dengan special cause. Kemudian apalagi untuk mengukur efektivitas FMEA, defeknya rendah. Nah, jadi ketika defek sudah rendah, ya artinya stabil di angka yang kita inginkan gitu ya. Jadi variasinya tidak tinggi gitu ya. Tapi ketika masih tinggi, nah berarti proses harus masih dimodifikasi untuk mengurangi variasi dari penyebab defek. Terus apa lagi? Ketika tidak ada critical defect yang terkirim. Nah, karena salah satu fungsi FMEA selain mengendalikan penyebab adalah bagaimana kita bisa memiliki sistem control detection yang efektif. Sehingga kalaupun defect itu tetap muncul karena lolosnya mungkin dari sisi pencegahan tadi, tapi kita mempunyai sistem deteksi yang efektif.
Nah, jadi khususnya untuk yang bersifat spesial karakteristik, nah apa itu spesial karakteristik? Kalau di otomotif, spesial karakteristik itu adalah karakteristik penting yang berpengaruh terhadap tiga hal, yaitu safety, kedua fit function, dan ketiga regulation. Nah, jadi bagaimana upaya kita untuk memastikan supaya ketika ada defect yang berpotensi atau berdampak terhadap tiga hal tadi, itu kita bisa mempunyai sistem deteksi yang efektif. Atau yang pada umumnya di otomotif itu sudah familiar dengan POCA, YOKE, atau sistem anti salah. Nah, ini beberapa keterkaitan FMEA dengan IATF. Ya, tadi jelas dengan product safety, terus kemudian berkaitan juga dengan design and development planning. Jadi FMEA ini harus dipastikan, harus diterapkan gitu, dilakukan pada saat tahapan perencanaan develop produk baru pastinya. Dan dia kaitannya dengan spesial karakteristik. Jadi ada penekanan khusus jika spesifikasi produk yang kita buat itu memiliki atau terdapat spesial karakteristik di sana, sehingga perlu pengendalian yang lebih. Terus apalagi, ini merupakan salah satu persyaratan dari internal auditor competence. Artinya seorang internal auditor di perusahaan itu harus mempunyai kompetensi dalam hal pemahaman FMEA ini. Kenapa? Karena seorang auditor kalau misalkan dia tidak terlalu memahami apa itu FMEA, bagaimana mengendalikan penyebab defect, bagaimana mengevaluasi nanti action priority. Nah, itu akan sulit nanti untuk bisa menggali kelemahan sistem yang ada dalam FMEA. Kemudian berikutnya merupakan juga salah satu persyaratan untuk second party auditor atau auditor yang biasa melakukan audit ke supplier-supplier. Nah, ini pun sama. Bagaimana seorang auditor supplier dia bisa menggali kelemahan sistem yang ada di sana ketika belum memahami tentang FMEA. Nah, jadi pentingnya FMEA ini sangat dibutuhkan khususnya untuk auditor internal. Nah, fungsi FMEA jadi ini mengenali dan mengevaluasi potensi kegagalan pada produk atau proses dan efeknya, terus kemudian mengidentifikasi tindakan yang dapat menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya potensi kegagalan, serta, nah ini yang lebih penting lagi adalah kita buatkan FMEA ini tidak hanya untuk mengendalikan penyebab proses, tapi juga bisa digunakan sebagai alat transfer knowledge untuk generasi berikutnya. Paling tidak, dengan adanya FMEA ini bisa menjadi karena project baru berikutnya. Gitu. Jadi sebagai pembelajaran di sini. Setidaknya potensi-potensi kegagalan yang sudah kita identifikasi di project saat ini itu bisa menjadi referensi sehingga potensi kegagalan di next project itu bisa kita minimalisir. Nah, itu sebagai alat transfer. Nah, seperti apa sih cara kerjanya FMEA? Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi FMEA kita lakukan pada saat tahapan development. Nah, berbeda dengan perusahaan yang misalkan dia lemah di perencanaan. Artinya tidak ada energi yang dikeluarkan atau dihabiskan untuk pada saat tahapan development. Sehingga dampaknya apa yang terjadi? Nah, rata-rata pada saat ketika trial atau initial mass pro, nah itu kita tidak bisa mengevaluasi sejauh mana atau seefektif apa, apakah sistem yang ada itu bisa untuk mereduce tingkat reject atau tidak. Nah, berbeda dengan kalau kita terapkan FMEA. Nah, kita di sini sudah lakukan perencanaan, kita identifikasi apa saja defect-defect pada produk, pengendalian penyebabnya karena apa, dampaknya. Terus kemudian pada saat tahapan initial mass pro atau pre-production, kita bisa evaluasi di sini. Nah, sehingga kita bisa lihat jika tanpa FMEA, nah di sini kemungkinan artinya reject ini tidak bisa direduce dan dia akan pada saat mass production akan tetap tinggi rejectnya. Nah, berbeda dengan kalau kita terapkan FMEA, maka ketika pada saat tahapan inisial mass pro, nah di sini kita masih melihat, wah ternyata masih terdapat potensi kegagalan yang belum kita masukkan ke dalam FMEA. Nah, paling tidak, nah di sini kita bisa perbaiki lagi sebelum kita masuk ke dalam fase mass production. Nah, begitulah kira-kira cara kerja FMEA. Berdasarkan jenisnya ada dua, yaitu desain FMEA dan juga proses FMEA.
Nah, bedanya apa? Kalau desain FMEA, nah ini terkait dengan jika perusahaan itu bertanggung jawab terhadap desain produk atau produk desain. Nah, jadi suatu alat pencegahan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dari hasil produk desain. Nah, kalau proses FMEA, dan ini yang pada umumnya perusahaan otomotif yang ada di Indonesia, yaitu rata-rata mereka hanya responsibel terhadap proses FMEA, yaitu suatu alat pencegahan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan pada suatu proses produksi. Nah, supaya apa? Nah, di sini otomatis yang ingin dituju adalah supaya yang jelas memenuhi persyaratan pelanggan. Proses produksi tidak dapat supaya bisa memenuhi ya harapan atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh customer terkait dengan persyaratan produk. Nah, hal terpenting dalam FMEA adalah sebagai alat evaluasi risiko sebelum kejadian. Artinya, hal terpenting dalam FMEA adalah ketepatan waktu penyelesaiannya. Jangan sampai FMEA masih dalam tahapan proses penyusunan, belum final, sedangkan eventnya sudah masuk ke mass production. Nah, itu terlambat. Ya, harus dipastikan penyelesaiannya itu dilakukan sebelum mass production. Gitu. Nah, terus kemudian kaitannya apa dengan desain dan proses tadi? Nah, kalau terkait desain harus dipersiapkan sebelum atau pada saat finalisasi konsep desain. Ya, dan sebagai secara fundamental harus sudah selesai sebelum drawing produk diterbitkan untuk pembuatan tooling. Nah, kalau proses FMEA harus disiapkan sebelum atau pada tahap feasibility. Ya, dan secara fundamental harus sudah selesai sebelum pembuatan tooling untuk proses produksinya. Jadi ketepatan waktu itu yang harus dipastikan. Terus kemudian definisi customer, yaitu ada 4, internal customer. Internal customer itu siapa? Yaitu next process yang di manufacturing. Ya, jadi next process kita ini misalkan di manufacturing ada 4 rangkaian proses produksi. Nah, proses 2 itu adalah customer yang proses 1. Proses 3, customer yang proses 2, dan seterusnya. Kedua adalah external customer. Nah, kalau external customer itu dibagi menjadi 2. Perusahaan perakitan kendaraannya atau supply chain manufacturing, atau yang biasa kita mungkin sering mendengar istilah tier 1, tier 2, tier 3 gitu. Tier 1 kan yang berhubungan dengan OEM-nya. Nah, nanti kalau misalkan tier 1 itu punya supplier, nah berarti supplier tier 1 adalah tier 2, dan seterusnya. Ketiga adalah end user atau pengguna kendaraan itu sendiri, dan keempat adalah regulators atau pemerintah. Nah, kemudian ada penekanan di dalam FMEA yang baru ini, yaitu kolaborasi FMEA. Apa maksudnya? Di sini menekankan terhadap pentingnya mengidentifikasi khususnya terkait dengan dampak dari kegagalan atau failure terhadap, jika kita sebagai tier 2, berarti di tier 1-nya kita harus pahami. Nah, termasuk di customer OEM-nya, user-nya juga harus kita pahami. Nah, dan ketika ada potensi kegagalan yang kita pahami, yang kita identifikasi dari customer, gitu ya, dalam hal ini, tidak hanya cukup kita yang tahu, tapi supplier kita pun diinformasikan. Nah, sehingga adanya kolaborasi saling memahami dampak yang akan ditimbulkan dan apa yang harus menjadi poin pengendalian di supplier kita, nah itu bisa terjadi sinergi dalam hal pengendalian risiko khususnya terkait dengan kegagalan pada proses dan produk. Secara tahapan pembuatan FMEA itu ada 7 step, ya, yaitu perencanaan dan persiapan, analisa struktur, analisa fungsi, analisa kegagalan, analisa risiko, terus kemudian optimisasi dan dokumentasi hasil. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Jadi secara garis besarnya sebetulnya dibagi menjadi tiga tahapan besar, yaitu analisa sistem, analisa kegagalan dan mitigasi risiko, serta komunikasi risiko. Nah, kemudian dari analisa sistem dibagi menjadi 3 tadi, step 1-3, kemudian step 4 sampai dengan step 6 merupakan bagian dari step besar, yaitu analisa kegagalan dan mitigasi risiko, dan dokumentasi hasil bagian dari komunikasi risiko. Nah, kita bisa lihat di sini tahapan analisa sistem. Ya, jadi
Pertama, tahapan pertama utama di FMEA itu adalah kita mengidentifikasi analisa sistem, yaitu apa saja, terdapat 3, perencanaan dan persiapan, yaitu terkait dengan bagaimana kita harus mengidentifikasi persyaratan produk. Apa yang menjadi karakteristik penting atau spesial karakteristik yang harus kita ketahui. Terus kemudian juga memahami fungsi dari produk. Kita pastikan ini akan dipakai di mana. Ada ketentuan khusus atau tidak. Perlu material tertentu atau tidak. Termasuk terkaitan dengan peraturan pemerintah. Termasuk membentuk tim. Nah, itu adalah di fase perencanaan dan persiapan. Kemudian step keduanya yaitu analisa struktur. Nah, ini berbeda dengan FMEA sebelumnya, di mana kalau yang sebelumnya kan langsung mengidentifikasi flow proses. Nah, di sini kita tetapkan dulu memang flow prosesnya sebagai disebut sebagai flow proses, tapi setelah flow proses harus ada tambahannya lagi satu step, yaitu kita menetapkan structure tree. Nah, jadi setelah flow proses itu kita dibuat lebih detail lagi menjadi item proses, tahapan proses, dan elemen proses kerja. Nanti ada penjelasan lebih detail di slide berikutnya. Kemudian ketiganya itu analisa fungsi, yang mengidentifikasi persyaratan fungsi proses dan persyaratan di proses berikutnya. Keempat, baru masuk ke analisa kegagalan. Ya, jadi di sini ada 3 poin penting yang kita pastikan, identifikasi potensi kegagalannya apa, terus dampaknya, serta penyebabnya. Nah, itu di step analisa kegagalan. Berikutnya di step kelima, analisa risiko. Nah, di sini kita menetapkan nilai seberapa besar tingkat keparahan atau severity dari kegagalan itu jika terjadi. Kemudian menetapkan tingkat kemungkinan munculnya penyebab, ya, atau disebut dengan occurrence. Tetapkan kemampuan deteksi terhadap penyebab dan atau potensi kegagalan, ya, atau detection, serta pengendalian pengendalian saat ini yang dilakukan baik terhadap kontrol penyebab maupun deteksi. Keenam, yaitu optimisasi. Ya, optimisasi menetapkan tindakan perbaikan berdasarkan prioritas. Nah, ini yang nanti akan menjadi pembeda dengan FMEA sebelumnya. Di mana acuan kalau FMEA sebelumnya itu masih menggunakan risk priority number (RPN). Nah, sekarang itu acuannya adalah optimisasi. Jadi dari hasil analisa risiko nanti muncul action priority. Nanti ada penjelasan di slide berikutnya. Oke. Nah, ini step atau tahapan pembuatan FMEA, mulai dari membentuk tim, terus menetapkan penanggung jawabnya, terus identifikasi ruang lingkup FMEA, ini kita mencakup proses apa saja, kita mengumpulkan data, ya, termasuk data informasi dari customer, terus ada ketentuan khusus atau tidak terkait dengan proses dan produk, termasuk mungkin ada historical customer claim terhadap produk yang similar. Nah, itu sebagai input. Terus terjemahkan permintaan dan harapan pelanggan. Nah, kemudian kita lanjutkan pertimbangan dalam penetapan flow proses, terus lebih detailnya gitu ya, serta karakteristik penting pada proses. Nah, di tahapan pertama, perencanaan dan persiapan di sini, seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, ya, ada disebut kalau di FMEA itu kita menetapkan 5 T-nya, ya, core team FMEA-nya, terus batas waktu pembuatan FMEA, jadi timing perlu kita tetapkan sampai dengan kapan harus selesai, dan tadi harus dipastikan sebelum mass production tentunya. Terus apa tujuan pembuatan FMEA, bagaimana cara melakukan analisanya, perlu metode-metode khusus atau tidak gitu ya. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan? Jadi ketika nanti dalam FMEA itu ada beberapa yang harus ditindaklanjuti atau sebagai tindak recommended action kalau istilah FMEA sebelumnya itu, nah itu juga dijadikan sebagai planning. Terus ada nggak hambatan-hambatan terkait dengan FMEA yang kita buat ini dari produk similar sebelumnya? Nah, itu juga sebagai step yang harus kita bisa identifikasi. Spesial karakteristiknya ada atau tidak, berdampak terhadap apa, safety, fit function atau peraturan pemerintah. Nah, ini contoh penuangan FMEA untuk step pertama. Kemudian kedua, yaitu analisa struktur. Nah, di sini poin yang penting, ya.
ini tahapan penting di mana sebelum kita mengidentifikasi potensi kegagalan, jadi harus kita terlebih dahulu mengidentifikasi analisa struktur ini. Jadi pertama kita identifikasi apa item prosesnya. Nah, setelah kita menetapkan item proses, nah kita terjemahkan lagi di item proses ini ada proses step apa saja atau station apa saja. Ambil contoh yang paling mudah misalkan di proses assembly. Sebutlah di sini ada bagian proses assembly part komponen. Nah, di sini terdiri dari misalkan ada 5 operation, OP10, OP20, OP30, 40, 50. Nah, ini adalah proses step. Ya, proses step untuk mengerjakan atau bagian dari item proses assembly part komponen. Kemudian, tidak berhenti sampai di sini. Di setiap proses step ini, pasti ada elemen proses kerja yang harus kita pastikan. Nah, contoh misalkan, di OP10 ini adalah tahapan pemberian grease atau proses greasing. Artinya dalam melakukan aktivitas itu, melibatkan apa saja? Oh, tentu operatornya, karena dilakukan secara manual. Oh, ada apa lagi? Oh iya, karena ada grease berarti ada material. Material di sini maksudnya material indirect ya Pak ya, Bu? Bukan material, raw material, bukan. Terus kemudian apa lagi? Oh, equipment, mesin atau equipment yang mendukung aktivitas ini. Oh, pada saat pemberian grease, berarti yang harus diperhatikan adalah harus menggunakan sarana atau equipment yang khusus. Nah, nanti kita akan lihat kenapa harus yang khusus dan lingkungan yang dikendalikan, environment. Nah, begitu pula nanti di OP20 juga sama, kita identifikasi ada elemen proses kerja apa saja, di OP30 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita menetapkan flow proses tadi ya, terus ini dimasukkan ke dalam formatnya. Nah, jadi dulu tidak ada di FME sebelumnya seperti ini, dibikin struktur analisis seperti ini, langsung proses saja kalau dulu. Nah, sekarang itu ada proses item, proses step, dan elemen proses kerja. Nah, kita lihat contoh ya. Jadi seperti yang tadi itu, kaitannya dengan apa? Kaitannya nanti dengan step berikutnya. Nah, jadi kita pahami di sini proses step yang kita identifikasi tadi, contohnya OP10, pasti punya persyaratan. Apa sih yang standar yang harus dipenuhi di dalam proses pemberian grease? Nah, itu nanti ada masuk di sini, di analisa fungsi namanya. Nah, untuk supaya ini terpenuhi, otomatis di sini bagaimana caranya untuk supaya bisa terpenuhi? Apa yang harus dikendalikan dari 4M plus 1E tadi? Dan dampaknya apa? Jadi artinya fungsinya untuk apa sih? Kita harus pastikan ketentuan yang harus dipenuhi di proses step ini. Nah, itu juga kita identifikasi. Ya, kita hubungkan dengan nanti peruntukannya apa di customer. Nah, seperti itu. Jadi cara membacanya seperti itu. Bagaimana untuk supaya ini terpenuhi, persyaratan di proses step ini kita perhatikan dari sisi elemen proses kerjanya. Nah, dan bagaimana fungsi yang harus dipenuhi dalam proses step ini nanti kita terjemahkan ke nanti akan dipasang di mana di customer-nya. Nanti fungsinya untuk apa? Keterkaitannya dengan apa? Nah, itu kita bisa lihat. Nah, ini jadi terkait dengan tadi proses step gitu ya, fungsi item proses, nanti hubungannya dengan customer, sama elemen proses kerja. Nah, jika kita kurang memahami persyaratan proses, maka akan berdampak pada lemahnya analisa risiko pada produk atau proses, atau step selanjutnya. Jadi kurangnya pemahaman kita nanti, apa yang harus diperhatikan di elemen proses kerja, terus hubungannya apa dengan ketentuan ini dengan apa nanti di customer-nya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap step berikutnya. Ya, jadi analisa fungsi ini sangat penting, harus kita pastikan. Nah, dan ini dikaitkan dengan definisi customer tadi, ya, end user, OEM assembly atau tier berikutnya itu tadi supply chain, dan juga next proses atau customer internal kita. Itu harus dipahami di situ. Nah,
Terus kemudian, nah artinya di sini ada beberapa yang harus kita pastikan untuk kita bisa memahami produk yang kita buat. Nah ini guidance saja, misalkan dengan kita memastikan produk ini subsistem apa sih, fungsinya untuk apa sih di kendaraan gitu ya. Seperti apa sih produk yang akan di OEM-nya itu, ya jika kita komponen berarti nanti akan mensupport subsistem. Nah kita harus pahami nanti akan dipasang di mana, ada karakteristik khusus atau tidak. Nah itu bisa untuk membantu kita. Nah, ini kaitan dengan analisa fungsi tadi. Jadi, ketentuan yang harus dipenuhi di proses step tadi kita tuangkan di sini, ya. Nah, di sini misalkan tadi grease-nya harus merata pada shaft dan bearing-nya. Nah, untuk bisa memenuhi ini, nah ketentuan-ketentuan di elemen proses kerjanya harus bagaimana? Oh, dari sisi operator misalkan pemberian grease-nya pada shaft dan bearing harus merata. Terus grease-nya bagaimana? Oh, yang jelas grease-nya berarti harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Kita perhatikan juga kadaluarsanya di situ, ya. Nah, terus grease devices-nya. Nah, grease devices-nya harus ditentukan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita gunakan sembarangan equipment atau tools, itu bisa berakibat mungkin kotor, terkontaminasi benda lain, benda asing, dan lain-lain, sehingga nanti mempengaruhi kualitas hasil greasing-nya. Nah, terus kemudian kita setelah pahami bagaimana untuk memenuhi persyaratan pada proses step ini, nah kita pahami dari sisi nanti ini keterkaitannya di your plan, artinya di internal proses, next proses itu bagaimana, ship to plan itu di OEM tadi, atau di tier berikutnya, dan juga di end user. Oh, ternyata misalkan kita pahami fungsi dari proses step ini, ya nanti hubungannya dengan pada saat pemasangan di assembly, ya, gitu, pemasangan shaft ke dalam housing assembly. Terus di OEM-nya apa? Oh, ini untuk dipasang di pintu kendaraan sebagai motor gitu ya. Jadi karena ini bicara untuk power window gitu ya. Jadi motor ini nanti untuk menggerakkan window. Oh, dipasang di kendaraan. Terus end user apa? Oh, supaya nanti ketika grease-nya harus bagus itu, pada saat naik turunnya window itu bisa smooth. Nah, seperti itu. Jadi kita harus pahami sampai ke situ. Nah, terus baru kita masuk ke analisa kegagalannya. Nah, ini analisa kegagalan berarti kita ada 3 aspek yang harus kita pastikan. Bagaimana potensi kegagalannya, apa dampak, dan apa penyebabnya. Nah, identifikasi potensi kegagalan pada proses. Nah, ini langsung kita coba masuk. Nah, jadi kita juga perlu pahami dari sisi customer tadi, ya. Jadi, apa sih dampaknya nanti misalkan customer kita itu, internal kita berarti next proses, terus external customer berarti tier berikutnya atau OEM, pemerintah atau end user. Nah, kita harus identifikasi di situ. Nah, berbicara dampak dari kegagalan, berarti ada hubungan juga dengan severity. Nah, severity itu apa? Severity itu adalah nilai terkait dengan seberapa serius efek dari kegagalan jika terjadi. Nah, perbedaannya severity yang ada saat ini dengan yang sebelumnya itu ada penambahan dari severity terhadap ship to plan. Ya, di mana yang sebelumnya itu hanya terdapat end user dan OEM saja. Jadi ketika kita identifikasi seperti itu, diasumsikan defect ini betul-betul lolos dan diterima oleh customer kita. Ya, itu kita harus pastikan. Nah, penetapan nilai severity itu bisa lihat di tabel ini. Rankingnya itu 1 sampai dengan 10. Rankingnya 1 sampai dengan 10. Nah, ranking 9 dan 10 masih sama dengan sebelumnya, yaitu terkait dengan safety. Gitu. Jadi kalau udah kita ketahui dampaknya nanti bisa menyebabkan kecelakaan, oh berarti udah, kalau nggak 9 atau 10. Apa sih bedanya 9 dan 10? Itu sama-sama safety, cuma bedanya kalau 10 itu tidak ada warning atau peringatan lagi. Jadi ketika kegagalan itu akan muncul, ya langsung muncul. Tapi kalau 9, setidaknya ada notifikasi. Gitu. Nah, jadi kalau kegagalannya itu ada notifikasi sebelum muncul, nah itu bisa kita masukkan 9. Terus kemudian 78 ini kegagalan yang berdampak terhadap fungsi primer. Ya, 56 kegagalan terkait dengan fungsi sekunder pada produk. Ya, 2 sampai 4 kegagalan terkait dengan appearance.
Nah, terus identifikasi penyebab kegagalan. Nah, identifikasi penyebab kegagalan ini kita hubungkan dengan elemen proses kerja tadi. Kegagalan itu bisa terjadi apakah karena faktor dari manusianya kah? Kegagalan itu terjadi apakah dari faktor mesin atau peralatannya kah? Material, indirect tadi, atau lingkungan. Nah, makanya tadi kita identifikasi persyaratan di setiap elemen proses kerja, ya tinggal kita tulis saja. Berarti penyebabnya jika persyaratan elemen proses kerja tadi jika tidak dipenuhi. Simpelnya seperti itu. Terus kemudian analisa risiko. Tindakan pengendalian pencegahan saat ini. Nah, jadi karena kita sudah tetapkan kegagalannya apa, dampaknya, nah, penyebabnya karena apa, nah, kita masuk ke tindakan pengendalian pencegahan. Nah, tindakan pengendalian pencegahan ini hubungannya dengan munculnya penyebab kegagalan, yaitu occurrence tadi. Nah, jadi nilai occurrence itu menggambarkan tingkat munculnya penyebab kegagalan pada proses. Nah, perbedaan dengan FMEA sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu kan untuk penetapan occurrence itu secara kuantitatif, ada range-nya. Jika munculnya 1/100, per 1000, per juta gitu ya, itu menandakan perbedaan tingkat occurrence. Nah, kalau sekarang perbedaannya adalah dilihat dari seberapa efektif metode yang digunakan untuk pengendalian penyebab kegagalan tersebut, sehingga occurrence-nya itu bisa ditekan. Nah, jadi kita udah berbicaranya secara metodenya, bukan lagi tingkat munculnya kegagalan, gitu. Karena rata-rata kalau kita mengidentifikasi occurrence itu kan berdasarkan histori ya sebelumnya. Coba aja dilihat dari tingkat efek yang muncul. Nah, jadi agak kurang efektif juga ketika kita menganalisa risiko ke depan, tapi berdasarkan histori sebelumnya. Nah, makanya ini dirubah ya, penetapan occurrence itu berdasarkan kondisi saat ini, metode yang dipakainya apa gitu. Nah, jadi ketika metodenya masih kurang efektif, masih lemah, ya itulah PR-nya. Ya itulah menunjukkan kondisi apa adanya untuk mengidentifikasi nilai occurrence nantinya. Seperti itu kira-kira. Nah, hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi nilai occurrence? Penerapan Poka-Yoke. Nah, jadi Poka-Yoke ini kan bisa diterapkan tidak hanya di control output, tapi juga di proses untuk mengendalikan penyebab. Terus penetapan statistik dalam mendeteksi gejala ketidakstabilan, penggunaan jig picture, pelaksanaan maintenance, dan juga verifikasi setting. Nah, ini ranking untuk penetapan occurrence bisa dilihat ya, ada 1 sampai dengan 10. Mulai dari yang sangat rendah metodenya sampai dengan sangat tinggi. Ya, artinya jadi di sini dari sisi potensi ya penyebab terjadi atau munculnya penyebab kegagalan. Nah, jadi kalau tidak ada kontrol pengendalian sama sekali, ya udah berarti kan kemungkinan lolosnya itu sangat tinggi. Ya, karena tidak ada kontrol pengendalian sama sekali. Nah, berbeda dengan kita menggunakan metode yang efektif, best practice atau technical menggunakan sudah Poka-Yoke, ya itu bisa lebih efektif dan nanti secara range-nya menjadi lebih kecil. Terus tindakan pengendalian deteksi saat ini, nah ini menggambarkan ketika failure itu tetap muncul, nah deteksi apa yang kita bisa gunakan supaya tidak lolos. Nah, jadi kalau occurrence itu fokusnya, kalau prevention fokusnya ke occurrence, nah kalau detection, nah ini fokusnya adalah ke bagaimana ketika si failure itu muncul. Nah, sistem deteksi apa yang bisa kita lakukan sehingga defect itu atau failure itu tidak lolos ke customer. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi efektivitas dari sistem detection? Nah, ini bisa kita lihat, kalau masih menggunakan indera itu, ya bisa dibilang kurang begitu efektif ya. Berbeda dengan sudah menggunakan alat ukur, nah itu cukup efektif. Nah, apalagi kalau kita sudah gunakan Poka-Yoke, nah itu udah paling efektif. Nah, ini adalah tabel untuk mengidentifikasi seberapa efektif metode deteksi yang digunakan. Jadi kalau deteksinya itu masih menggunakan visual, ya ranknya tinggi. Tapi kalau metode deteksinya sudah menggunakan alat, apalagi sudah divalidasi sistem pengukurannya, nah itu bisa artinya sudah proven nih, sudah proven,
sudah proven, sudah terbukti, dan bisa dinyatakan metodenya sudah sangat efektif. Nah, itu bisa menentukan nilai ranking dari detection, bisa lebih kecil. Nah, ini yang kemudian menjadi acuan berikutnya di optimisasi. Dulu acuannya menggunakan RPN. Nah, sekarang itu sudah tidak digunakan sebagai acuan lagi RPN. Ya, karena bisa jadi tindakannya akan kurang efektif ketika menggunakan RPN. Ya, sebagai misalkan ada RPN yang tinggi, ya bisa jadi terdiri dari komposisinya itu ya severity-nya tinggi, ya severity-nya tidak terlalu tinggi, 5, occurrence-nya 6, detection 5. Ada RPN-nya itu lebih kecil, 120, tapi komposisinya dari severity-nya tinggi, berdampak safety, occurrence-nya memang rendah, detection rendah. Nah, tapi kan kita fokus di sini. Nah, sehingga kalau dilihat sekilas RPN 120 dan 150 umumnya recommended action itu diprioritaskan untuk yang RPN tinggi. Nah, padahal di sini kita bisa lihat yang 120 ini severity-nya tinggi ya. Beda dengan yang 150 tapi severity-nya tidak terlalu tinggi. Nah, itulah sehingga sekarang dirubah untuk penetapan recommended action itu kita menggunakan action priority ya. Nah, seperti apa identifikasinya? Nah, bisa dilihat ke tabel berikut ini. Jadi tetap acuannya berapa nilai severity, berapa occurrence, berapa detection. Acuannya itu, bukan RPN-nya. Ya, karena kalau acuan RPN rata-rata yang terjadi apa? Biasanya dikurang-kurangin akhirnya supaya RPN-nya rendah. Nah, kalau sekarang udah tulis apa adanya aja. Severity berapa, occurrence berapa, dan detection berapa. Nanti kita konversikan. Ya. Nah, sebagai contoh misalkan ada severity-nya 9, occurrence 5, detection 3, maka severity-nya high. Nah, beda dengan severity-nya 7, occurrence 1, maka severity low. Terus bagaimana dengan 875? Nah, tinggal kita lihat saja di sini. 8, severity-nya, occurrence 7, detection-nya 5. Oh, berarti high juga. Nah, gitu. Jadi kita tinggal korelasikan ke tabel ini. Gitu. Jadi meskipun severity-nya tinggi, ya bisa saja menjadi low. Nah, high, medium, dan low ini nanti menjadi penentu apakah perlu lakukan tindak lanjut atau tidak. Gitu. Jadi kalau yang masih kategori high, oh berarti itu sifatnya masih wajib, harus ada tindakan perbaikan. Nah, kalau medium ini masih dilihat dari sisi prioritas, gitu ya, bisa dilakukan atau tidak. Nah, kalau yang low itu tidak wajib. Oke, terus kemudian, nah, dalam penetapan tindakan perbaikan dengan FMI sebelumnya kita harus menetapkan PIC-nya, terus due date-nya kapan, dan harus follow up dan evaluasi keefektifan tindakan perbaikannya. Nah, terus kemudian step terakhir ya dokumentasi. Ya di sini di tahapan ini ada menyimpulkan dan mengkomunikasikan hasil FMI yang dibuat. Nah, ini yang suka menjadi problem ketika FMI di perusahaan sudah dibuat tapi tidak terkomunikasikan dengan baik. Ya, internal proses yaitu ke operatornya maupun ke supplier kita. Nah, ini yang ada penekanan di dalam FMI yang terbaru. Jadi harus adanya komunikasi. FMI tidak hanya diketahui orang-orang yang membuat FMI, tapi juga dipastikan dikomunikasikan ke proses ke supplier. Berikutnya control plan. Nah, jadi gambarannya adalah kalau control plan ini berisi poin-poin apa saja yang tadi kita sudah identifikasi yang ada di FMEA. Tadi sudah kita tetapkan bagaimana pengendalian terhadap penyebab maupun kegagalannya, detection-nya. Nah, bagaimana cara menetapkannya gitu ya. Terus kemudian identifikasinya menggunakan alatnya apa, frekuensi pengecekannya itu berapa kali, jumlahnya, sampel size-nya berapa. Nah, itu dituangkan dalam control plan. Ya, jadi bisa dibilang control plan adalah ringkasan penjelasan tertulis daripada sistem yang digunakan untuk mengontrol atau meminimalisir proses dan variasi produk. Ya, gitu. Itu secara definisi. Ini contoh formatnya seperti ini. Ya, jadi
bagaimana pengendalian penyebab defect yang sudah kita tulis di FMEA itu dijelaskan dalam format control plan ini. Oke, secara umum ya, jadi ada yang dibuatkan prototype control plan yaitu untuk desain FMEA. Ya, pre-launch dan production control plan itu digunakan untuk proses FMEA. Ya, jadi ada 3 jenis control plan. Nah, itu penjelasan yang ada di nanti. Baik, ini saya skip saja.